Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uda Khairunisa. Saya dari kelas 7 Sa'ad bin Robi, SMP Bisnis, Sophia Islamic School. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala potensi alam, baik berupa benda mati maupun makhluk hidup, yang dapat dikembangkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup yang mendukung kehidupan manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah jenis sumber daya alam yang dapat dikembalikan persediaannya seperti tanah, air, hutan, dan padang rumput. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah jenis sumber daya alam yang memerlukan waktu sangat lama untuk pemulihannya jika telah habis dimanfaatkan atau bahkan tidak dapat pulih sama sekali. Contohnya adalah batu bara dan minyak bumi. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam sumber daya alam tanah, sumber daya alam air, sumber daya alam laut, sumber daya alam darat, sumber daya alam hutan, dan sumber daya alam pertambangan. Yang pertama, potensi sumber daya alam tanah. Tanah adalah lapisan bagian permukaan bumi, hasil pelapukan dan pengendapan batu-batuan yang sudah bercampur dengan sisa-sisa tumbuhan, air, udara, dan zat-zat hidup. Tanah memiliki manfaat yang tinggi bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Adapun manfaat tanah bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya adalah yang pertama, penyediaan unsur hara untuk tumbuhan. Yang kedua, penyedia makanan untuk keseluruhan flora dan fauna yang terdapat pada tanah. Yang ketiga, tanah merupakan tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatannya, dan masih banyak lagi manfaat tanah. Potensi sumber daya alam air. Air merupakan sumber daya alam yang mutlak diperlukan bagi kehidupan di permukaan bumi. Air dapat dibedakan atas air tanah, air hujan, air sungai, air danau, dan air laut. Potensi sumber daya alam laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang memisahkan benua atau pulau yang satu dengan benua atau pulau yang lain. Sumber daya alam yang berasal dari laut yang dapat menjadi potensi alam untuk dikembangkan antara lain usaha perikanan laut, terumbu karang, padang lamun, dan rumput laut. Potensi sumber daya alam udara. Udara terdiri atas berbagai unsur yang merupakan sumber kehidupan. Unsur-unsur yang terdapat di dalam udara adalah nitrogen 78%, oksigen 20%, dan sisanya unsur argon, karbon dioksida, neon, helium, ozon, hidrogen, krypton, metana, dan xenon. Potensi sumber daya alam hutan. Hutan merupakan suatu areal tanah yang di atasnya ditumbuhi berbagai jenis dan ukuran tumbuhan. Jenis-jenis hutan yang terdapat di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hutan hujan tropis. Yang kedua, hutan muson atau musim. Yang ketiga, hutan mangrove. Keenam adalah potensi sumber daya alam pertambangan. Sumber daya alam pertambangan adalah potensi alam yang berkenaan dengan usaha menggali atau mengambil hasil dari dalam bumi berupa biji logam dan sebagainya. Berdasarkan kegunaannya, bahan tambang dapat dibagi menjadi pertambangan biji atau logam, energi, dan mineral. Berikutnya, sumber daya manusia. Apakah yang dimaksud dengan penduduk? Penduduk adalah semua orang yang pada waktu sensus dilaksanakan telah 6 bulan lamanya tinggal di suatu negara. Penduduk dapat pula diartikan sebagai orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat. Adapun hal-hal yang menyangkut keadaan penduduk Indonesia antara lain mengupas tentang data jumlah sebaran, komposisi, dan pertumbuhan penduduk, serta menyangkut kualitas penduduknya. Jumlah penduduk Indonesia. Informasi data penduduk dapat diperoleh melalui 3 cara, yaitu registrasi penduduk, sensus penduduk, dan survei penduduk. Persebaran penduduk Indonesia. Persebaran penduduk dapat dibagi menjadi 2, yaitu persebaran penduduk secara geografis dan persebaran penduduk berdasarkan administrasi pemerintahan. Yang ketiga, komposisi penduduk Indonesia.
Komposisi penduduk adalah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri tertentu, misalnya menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, mata pencaharian, agama, dan tempat tinggal. Komposisi penduduk itu dibuat dengan tujuan seperti yang pertama, mengetahui sumber daya yang ada, baik menurut umur maupun jenis kelamin. Yang kedua, mengambil kebijakan yang berhubungan dengan kependudukan. Yang ketiga, membandingkan keadaan penduduk dengan penduduk lainnya, dan masih banyak lagi. Adapun manfaat pengelompokan menurut kategori yaitu yang pertama, komposisi menurut umur dan jenis kelamin berguna untuk mengetahui perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, mengetahui beberapa jumlah kelompok usia muda, dewasa, tua, dan berapa jumlah usia produktif dan tidak produktif. Komposisi menurut pendidikan berguna untuk mengetahui perbandingan jumlah penduduk yang tidak bersekolah, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA atau SMK, dan perguruan tinggi seperti sarjana 1, sarjana 2, dan sarjana 3. Yang ketiga, komposisi menurut mata pencaharian berguna untuk mengetahui presentase jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian atau pekerjaannya, seperti bidang pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, transportasi, lembaga keuangan, dan sebagainya. Yang keempat, komposisi menurut agama berguna untuk mengetahui berapa banyak penduduk yang menganut agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lainnya. Dan yang terakhir, komposisi menurut tempat tinggal berguna antara lain untuk mengetahui perbandingan jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan dan pedesaan. Pertumbuhan penduduk Indonesia. Pertumbuhan penduduk adalah pertambahan penduduk pada waktu tertentu di suatu negara atau wilayah tertentu yang disebabkan oleh kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan. Berdasarkan faktor-faktor pengubahnya, pertumbuhan penduduk dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertumbuhan penduduk total dan pertumbuhan penduduk alami. Yang pertama, pertumbuhan penduduk total, yaitu pertumbuhan penduduk yang memperhatikan faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Yang kedua, pertumbuhan penduduk alami, yaitu pertumbuhan penduduk yang hanya memperhitungkan kelahiran dan kematian saja. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk tersebut disebut faktor demografi. Yang pertama, kelahiran atau fertilitas. Yang kedua, kematian atau mortalitas dan ukuran-ukurannya. Kualitas penduduk Indonesia. Kualitas penduduk adalah tingkatan mutu kehidupan penduduk pada suatu wilayah atau daerah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kualitas penduduk, di antaranya tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat kesejahteraan penduduknya. Keragaman etnik penduduk Indonesia. Suku bangsa atau kelompok etnik adalah suatu kesatuan masyarakat yang dapat dibedakan dari kesatuan masyarakat lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.